Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Mentari, NIM 19026054, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi sebagai tugas pengganti ujian akhir semester. Baiklah, kita akan membahas tentang materi 10 yang berisi tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta. 1. Pengertian peta. Peta adalah salah satu dari sumber informasi yang berguna untuk menunjang aktivitas pendidikan, penelitian, dan keperluan bisnis. 2. Macam-macam jenis peta. 1. Peta bahasa. 2. Peta geografis. 3. Peta hasil bumi. 4. Peta navigasi. 5. Peta perdagangan, dan lain-lain. 3. Tempat penyimpanan yang baik bagi peta. 1. Bentuk lemari dan rak. 2. Bahan tempat penyimpanan peta berasal dari meja atau kayu yang baik. 3. Letak rak sesuai dengan lingkungan perpustakaan sehingga dapat dengan mudah dicapai oleh pemakai. Selanjutnya, slide. 1. Pengertian dari slide. Slide adalah salah satu jenis bahan audio visual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung proses pengajaran dan penelitian. Untuk membaca slide, diperlukan alat proyektor, karena slide tidak bisa dibaca dengan mata telanjang. Macam-macam slide. 1. Latar slide. 2. Slide 2x2. 3. Slide dengan udara. 4. Proyektor untuk slide. Ketiga, pemeliharaan slide. 1. Menyimpan slide harus dilakukan dengan hati-hati. 2. Tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruangan yang tersedia, bebas dari cahaya matahari, debu, dan kelembapan. 3. Karena warna pada slide belum abadi, mudah pudar oleh cahaya langsung dari matahari maupun lampu. 4. Tidak membiarkan slide berserakan di atas meja karena akan kena debu atau cahaya matahari. 5. Slide rawan terhadap goresan karena goresan akan terproyeksi goresan dan gambarnya akan rusak. 6. Debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dengan pembersih khusus dari kain atau kertas yang lunak. Selanjutnya, fotokopi dan tinta. 1. Pengertian. Fotokopi adalah salah satu kegiatan pelestarian bahan pustaka. Mesin fotokopi berbahaya untuk buku dan majalah yang berjilid rusak karena difotokopi. Tinta adalah bahan campuran air dengan bahan pewarna dari buah atau tumbuhan yang berwarna dan dari darah hewan digunakan sebagai tinta. 2. Macam-macam tinta. Tinta tulis, tinta cetak, ballpoint. 3. Syarat yang diperlukan bagi tinta.
1. Menghasilkan tulisan yang permanen dan warna tinta menjadi hitam dalam beberapa hari. 2. Tinta harus mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam serat kertas tanpa menembus pada lembaran kertas. 3. Tinta tidak menggumpal dalam botol. 4. Bila terjadi korosi antara tinta dengan pena, tulisan yang dihasilkan harus lekas kering. Materi 11. Perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Menambal. Pengertian. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, pada tahun 1995, menambal adalah menutup bagian yang berlubang, dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal bisa juga menggunakan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. 2. Cara menambal bahan pustaka. Pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan kertas yang sesuai untuk menambal. Kemudian, bagian tepi lubang atau potong kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter atau pisau. Kemudian, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Kemudian letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah serat disesuaikan. Kemudian, kertas penambal yang terletak di luar bagian yang dikikis dengan menggunakan cutter. Selanjutnya, kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan supaya merekat lebih baik. Menyambung. 1. Pengertian. Menyambung adalah kegiatan merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan, diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu supaya bagian sobek tidak bertambah besar dan luas. 2. Cara menyambung bahan pustaka yang sobek. Pilih kertas yang digunakan untuk memperkuat sambungan. Kemudian letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Kemudian tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan track pen yang telah dicelupkan ke dalam air. Kemudian kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Kemudian kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Kemudian rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. Kemudian oleskan perekat di atas kertas penyambung. Kemudian letakkan di bawah pemberat setelah kering. Potong bagian yang berlebih. Yang terakhir, letakkan kertas di antara dua lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Selanjutnya, penjilidan. 1. Pengertian dari penjilidan. Penjilidan adalah menggabungkan atau menghimpun beberapa lembar kertas menjadi satu. Kemudian dilapisi dengan cover. Penjilidan dilakukan terhadap bahan pustaka yang sampulnya rusak, benang jahitnya lepas, dan halaman tidak berurutan lagi, sehingga perlu dibongkar dan dijilid lagi. 2. Macam-macam penjilidan. Menurut Perpustakaan Republik Indonesia,
Penjilitan dibagi menjadi 1. Dengan sampul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau keras yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. 2. Dengan sampul keras hard cover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. 3. Persiapan penjilidan. Menghimpun bahan pustaka. Penghimpunan harus dilakukan dengan teliti, tidak boleh salah dalam mengurutkan nomor halaman. Panjang pendek harus disamakan. Rapikan sebelah kiri agar pemotongan dan perapian dapat dikerjakan untuk ketiga sisi lain. Penggabungan. Kita harus memilih jenis jilidan yang sesuai dengan slip petunjuk penjilidan. Macam jilidan yang dipilih yaitu jilid kaye, signature binding, jilid lem punggung, jilid spiral, dan jilid lakban. Selanjutnya, penyiangan. 1. Pengertian penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemilihan terhadap koleksi bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. 2. Tujuan penyiangan. Membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi oleh perpustakaan, memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan, meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi, mengetahui mutu lingkup dan kedalaman koleksi, menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perguruan tinggi, mengetahui kekuatan dan kelemahan, menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi, meningkatkan nilai informasi. 3. Kegiatan penyiangan. Menyingkirkan bahan perpustakaan dari tempatnya ke ruang penyimpanan khusus, menghapus dan memusnahkan bahan pustaka, menukar bahan perpustakaan dengan bahan perpustakaan lain, menghadiahkan bahan perpustakaan kepada perpustakaan lain. Pedoman penyiangan. Bahan perpustakaan yang isinya sudah tidak lagi relevan dengan program perguruan tinggi, bahan perpustakaan yang isinya sudah usang, bahan perpustakaan yang isinya sudah tidak ada edisi barunya, bahan perpustakaan yang jumlah eksemplarnya sudah terlalu banyak, bahan perpustakaan yang fisiknya sudah sangat rusak. Selanjutnya, stock of name. 1. Pengertian. Stock of name adalah kegiatan penghitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. 2. Tujuan stock of name. Mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan, mengetahui jumlah, judul atau eksemplar koleksi bahan perpustakaan menurut golongan klasifikasi yang tepat, mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog, mengetahui bahan pustaka yang hilang, mengetahui kondisi bahan pustaka apakah rusak atau tidak lengkap. Kita masuk ke materi 12 tentang pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan atau praktek. 1. Latar belakang penjilitan. Penjilitan bahan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan pelestarian bahan pustaka. Bahan pustaka yang rusak seperti isi buku, lem atau jahitan yang lepas, sampul yang sudah rusak, maka diperbaiki dengan menjilid kembali.
Penjilitan dilakukan untuk mempertahankan bentuk fisik dan kandungan yang ada di dalamnya. Perpustakaan sebagai aset bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur bangsa merupakan sumber informasi utama yang harus dilestarikan. 2. Tujuan penjilitan. Melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Memudahkan penggunaan bahan pustaka. Mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. 3. Pengertian penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan agar melindungi koleksi dari kerusakan. Penjilitan merupakan kegiatan konservasi bahan perpustakaan yang rusak agar kondisinya seperti semula. Pelestarian nilai informasi CD-ROM. Pada tahun 1982, The Library Congress bermaksud mengadakan pelestarian dokumen dengan teknologi disk dengan berhasil percobaan alih media. Materi 13. Cara menjilid buku. Jahit, tumpukan halaman dan lipat tulang belakang. Tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang harus setengah senti dari atas, setengah senti dari bawah. Jahit dari lubang tengah ke atas lalu ke bawah dan kembali ke tengah menggunakan benang 3 kali tinggi buku. Teknik menjahit ada 3, yaitu spin, sticking, dan needle variasi. Menjilid dengan pita. Menjilid dengan pita adalah teknik mengikat dekoratif. Halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh. Halaman ditumpuk di atas salah satu sama lain. Pukulkan lubang di sepanjang tulang belakang buku. Biasanya sisi kiri dan halaman ditumpuk. Lubang harus setengah inci dari tepi, 1/4 inci dari satu sama lain. Wave pita melalui lubang-lubang. Menjilid dengan staples. Menjilid dengan staples biasanya untuk sebuah buku tipis. Ini cara termudah untuk mengikat. Cukup lipat halaman di mana tulang belakang dan tumpukan halaman sesuai dengan urutan yang benar. Buka halaman dan menggunakan staples. Panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang bergerut sehingga pokok pergi ke arah yang sama seperti lipatan. Untuk melintasi lawan flit, tutup buku dan menyembunyikan pokok di luar tulang belakang dengan panjang pita sedikit lebih panjang dari buku itu. Professional binding. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan lipat. Tanda ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Lembaran-lembaran dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Halaman-halaman ditekan bersama untuk melipatnya. Untuk memperkuat tulang belakang buku, maka diberi lem. Halaman dipotong untuk ukuran yang tepat. Kemudian letakkan pada penutup, biasanya dari berbagai kompleksitas untuk memungkinkan fleksibilitas tulang belakang.
Materi 14. Pelestarian nilai informasi. 1. Tujuan mikrofilm. Melestarikan dokumen langka, menjaga dari kerugian dan kehancuran karena kualitas fisik dokumen yang menurun, untuk mencegah kehilangan dokumen apabila terjadi kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. 2. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan. A. Mikrofilm sebagai suplemen, di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm, namun di perpustakaan tersebut juga terdapat aslinya. B. Mikrofilm sebagai komplemen, apabila di perpustakaan itu tidak ada bahan aslinya, yang ada hanya mikrofilm. Pelestarian nilai informasi CD-ROM. Jenis-jenis piringan atau media optik. Optical read-only memories (ORM) adalah piringan di mana informasinya hanya dapat direkam sekali. Contoh: CD audio, CD interaktif. B. Read-only read-many memory atau read-only read forever. Non amikone. Tiga. Tujuan penyiangan bahan pustaka. Menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat, mempercepat proses temu kembali agar koleksi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kita masuk ke materi 15. Prosedur alih media. Alasan alih media. Informasi adalah kunci dari aset dan nilai suatu instansi maupun masyarakat dan pribadi, maka diperlukan pengelolaan dengan baik dan benar untuk menjamin ketersediaan informasi. Manajemen arsip secara elektronik adalah cara untuk mendapatkan hal tersebut. Saat sekarang semua informasi maupun administrasi dalam bentuk format elektronik, maka diperlukannya pengelolaan informasi dalam bentuk elektronik. Manajemen arsip elektronik akan membuat organisasi selalu mengikuti perkembangan zaman dan melakukan inovasi. Akan memudahkan organisasi dalam mengimplementasikan perubahan yang terjadi, baik aturan pemerintah, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan proses pengolahan informasi dan manajemen arsip. Kita masuk ke materi 16. Perawatan dan penyiangan bahan pustaka. 1. Perawatan bahan pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan adalah cara, proses, perbuatan merawat dan memelihara bahan pustaka. 2. Penyiangan bahan pustaka. Penyiangan bahan pustaka adalah pemilihan bahan pustaka yang dinilai kemanfaatannya bagi perpustakaan tersebut dan merupakan kegiatan pemindahan koleksi dari jajarannya dikarenakan koleksi tersebut rusak, tidak up to date, atau terdapat kerusakan lainnya. Contoh preservasi dan konservasi di perpustakaan. Tindakan yang dilakukan di perpustakaan. 1. Mencegah kerusakan bahan pustaka dengan cara memberikan sampel dan mengawasi pemustaka yang merusak buku. Pustakawan membersihkan ruangan perpustakaan menggunakan vacuum cleaner untuk menghilangkan debu, penggunaan bahan kimia, pemberian kapur barus untuk mencegah kerusakan bahan pustaka oleh serangga, perbaikan bahan pustaka.
1. Pustakawan mengganti halaman yang sobek dengan memfotokopi dan memasang kembali pada tempatnya. 2. Memperbaiki halaman yang basah. 3. Pustakawan memperbaiki punggung kaki, engsel, dan sampul buku. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, saya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.